Halo Sobat Pedungu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, sesuai di judul yang sudah kalian lihat, tentang general reading kali ini adalah hal-hal apa sih yang menghambat energi manifest kamu. Energi manifest itu harapan yang bisa diwujudkan, tapi ada juga energi manifest yang kayak keajaiban gitu datangnya. Contohnya nih, kalian itu ingin, ini contoh sederhana ya, kalian ingin pisang goreng, terus tiba-tiba ada yang datang bawain kalian pisang goreng, entah itu teman kalian, entah itu bapak kalian, atau ibu kalian, kayak gitu. Itu salah satu kemampuan manifest, pokoknya yang daya pikir yang tiba-tiba bisa muncul juga gitu, atau menjadi nyata. Nah, manifest setiap orang kan pasti beda-beda ya. Cuma kalau misalnya yang terlalu susah untuk manifest atau ingin meningkatkan manifestnya, mungkin bisa disimak ini juga. Video ini akan ada saran dan juga ada blog apa sih kira-kira yang memblok manifest kalian, dan apa sih sarannya yang bisa kalian lakukan gitu untuk setidaknya mencoba untuk memperbaiki. Nah, aku di sini tidak mengklaim ini akan berhasil atau enggak, caranya itu tentu tergantung dari diri kalian sendiri. Nah, oke, ini hanya referensi dan juga saran gitu yang mungkin kalian bisa pertimbangkan dan juga sesuaikan sama kondisi kalian. Oke, ini file nomor 1, 2, 3. Pertama-tama kalian aku harap pakai intuisi ya, jangan lihat bola-bolanya dulu, tapi pakai intuisi. Bisa di pause videonya dulu. Kemudian untuk yang file 1 aku akan deketin bolanya, mungkin biar terlihat jelas. File 1 ini lapis. Oke, file 2 sudalit ya. File 3 ametis. Oke, file 1, 2, 3. Apa yang memblok energi manifest kalian? Oke, jika yang memilih file 2 dan file 3 seperti biasa, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke file nomor 1 dulu. Bye-bye yang lain. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 1. Apa sih yang menghambat energi manifest kalian? Yang memilih filenya si lapis lazuli ya. Mari kita lihat apa yang menghambat energi manifest kalian. Wow. Kenapa ada love di sini? Ada Two of Cup. Ini kartu utama nih. Si dua kartu ini bintang utama kita malam ini. Ya, malam ini. Emang kok malam nge-upnya? Oke, aku tag-nya malam. Oke, aku benerin dulu susunannya. Two of Cup, ini juga Two of Cup, dua kartunya sama. Oke, mungkin mohon maaf sebelumnya ya kalau misalnya ada kritik-kritikan yang agak gimana gitu. Jadi hal-hal yang menghambat energi manifest kalian itu adanya ketidakselarasan antara energi kalian dan juga energi pasangan kalian, ataupun energi teman yang sama-sama mendukung kalian gitu, kayak atau yang ada di jalan bersama. Nah, di beberapa orang ini ada yang gini juga, ada yang energi innernya dia kayak divine feminim sama maskulinnya dia itu belum imbang. Cuma ini lebih gede, lebih banyak adalah orang-orang yang sudah memiliki pasangan. Nah, tapi ini bukan pasangan yang toksik, bukan. Mungkin ini kayak kurang gini aja, kurang balance aja. Tempo kalian berdua, ataupun juga komunikasi kalian berdua tuh rada kurang balance. Jadi kayak perlu jujur-jujuran, perlu sesi yang buka-bukaan kayak gitu. Maksudnya buka-bukaan kata-kata ya. Gitu. Oh, gini juga penyampaian keinginan. Nah, kalau misalnya kalian bagi yang udah memiliki pasangan, mungkin kalian bisa membicarakan keinginan, misalnya kalian ingin apa, pasangan ingin apa gitu. Bukan hanya yang terkait tentang cinta aja, tapi mungkin kayak rencana hidup gitu ya, tujuan hidup, dan itu berbagai macam hal-hal yang bisa atau yang ingin kalian manifestasikan menjadi kenyataan seperti itu. Ini kayak perlu menyamakan tempo antara dua individu tuh. Ya, mungkin kalian tuh memang orang yang dermawan, kalian orang yang rela untuk bekerja keras dengan hasil yang sedikit gitu ya. Ya, ini kalian cenderung tergolong orang-orang yang lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri.
Nah, itu mungkin juga belum balance di kalian, jadi kalian memang perlu untuk lebih memberikan juga ke diri sendiri gitu, memberikan apresiasi, memberikan diri sendiri waktu istirahat, dan menganalisa diri sendiri gitu, atau menabung untuk diri sendiri. Kalian orang yang terbiasa mungkin kayak berdonasi itu, atau memberikan sesuatu ya, bukan berarti hanya pentacles atau uang aja, tapi mungkin dari berbagai hal. Contohnya itu mungkin kayak pelajaran atau makanan ataupun energi gitu, jasa konsultasi gitu, pokoknya banyak hal yang bisa diberikan kepada orang-orang kan. Nah, kalian ini termasuk orang yang lebih mementingkan orang lain. Jadi justru itu yang bisa menghambat energi manifest kalian. Di satu sisi kalian kalian terlalu memikirkan orang lain, kalian kurang waktu untuk diri kalian sendiri, yaitu jadi perlunya self love juga, perlu untuk diri sendiri, dibalansin antara yang feminim sama yang maskulin, antara untuk orang lain dan untuk diri sendiri, kayak gitu. Jadi oh ya, mungkin beberapa kalian memang rela untuk melakukan banyak kerja keras ya, banyak usaha, tapi di satu sisi ada juga orang-orang yang kayak ngeluh gitu. Mungkin kayak ini, dia oke lah, dia melakukan usaha ini, tapi saat dia capek dia malah marah-marah, dia malah ngeluh. Wajar sih memang, tapi kalau gitu kenapa di awal dia mau mengambil itu gitu, mau mengambil tanggung jawab itu, atau mau mengambil pekerjaan itu, kalau pada ujung-ujungnya dia kayak ngeluh gitu pada akhirnya gitu. Jadi itu yang perlu diperbaiki juga untuk cara mengeluh itu sih wajar menurut aku, cuma jangan terlalu yang berlebihan atau gimana ya, jangan terlalu yang mengeluh ke orang lain yang sampai meledak-meledak atau sampai kayak terus-terusan menghela nafas gitu. Itu kan gak enak juga ya, malah menjadi energi itu malah menjadi negatif dan menularin ke orang lain juga gitu. Jadi di circle yang kalian itu bisa berputar energi yang negatif, dan juga pasti bakal ngeblok si manifestnya ini gitu. Oke, dari saran aku ambil 3 kartu. Cukup nggak ya di kamera? Oh, cukup. Oke, dari saran ini aku ambil 3 kartu, memang untuk ngebalanin love-nya juga ya, komunikasi, tapi Suli juga ini komunikasi. Ya, untuk diri sendiri, so pasti juga tentang diri sendiri. Juga cakra tenggorokan, kalau misalnya kalian ingin meditasi, bisa kalian fokusin untuk cakra tenggorokan atau melakukan perkembangan ya untuk cakra tenggorokan kalian. Salah satunya dengan cara aktivitas jujur-jujuran itu, perkembangan di cakra tenggorokan itu. Gini, makan makanan yang bagus juga untuk tenggorokan gitu. Makan dan minum ya, jangan kayak minum-minum yang hal-hal yang bisa bikin batuk. Oh, maaf kalau ada suara anjing menggonggong di luar. Oke, di sini juga ikhlaskan hal-hal apa yang telah kalian korbankan, atau ikhlaskan hal-hal apa yang telah kalian lakukan biarpun itu berat kayak gitu. Mungkin capek, mungkin dulu kalian ada melakukan sesuatu tapi tidak dihargai gitu ya, atau tidak mendapatkan upah yang setimpal gitu. Jadi itu kayak ya udahlah, udah berlalu juga, dan ya tinggal diikhlasin aja, pelan-pelan aja. Kalau misalnya masih keinget-inget dan ada rasa-rasa keselnya itu, usahain sampai kedepannya itu biar bisa benar-benar plong gitu, nggak ada kesel-kesel yang gimana gitu. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa cepat biasanya, karena ini memang berkala kayak gitu. Terus ini ada si Queen of Wands, jadi ini untuk sebenarnya energi manifest itu lumayan kuat di kalian. Maaf kalau ada suara motor. Energi manifest ini lumayan kuat di kalian karena kalian ini kayak tahu apa yang perlu kalian bangun dan apa yang perlu kalian hancurkan. Hanya saja kalian terlalu ke orang lain gitu, terlalu lebih ke orang lain. Jadi nih milik sendiri, fokus ke diri sendiri, bukan berarti menjadi egois, bukan, tapi kayak lebih stabil aja gitu, lebih balance antara memberi dan menerima, antara waktu untuk diri sendiri dan waktu untuk orang lain kayak gitu ya. Kalian perlu waktu untuk diri sendiri tuh contohnya untuk meditasi ya, dan ini yang memperbaiki energi diri sendiri, memperbaiki putaran energi diri sendiri kayak gitu. Ini untuk ambisi juga bagus, emang elemennya api, emang elemennya ini juga nge-manifest ya, kayak mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kalian itu, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan
apa ya, untuk manfaat ke dalam diri gitu juga. Kayak potensi kalian juga kalian gunakan untuk diri kalian sendiri juga. Potensi kalian, contohnya kalau misalnya di aku nih, biar nggak jauh-jauh nih, kalau misalnya di aku, potensiku yang aku gunakan untuk diri aku sendiri itu adalah yang kayak gini, narot gitu. Jadi aku buka jasa tarot reading gitu ya. Jadi kan potensi yang digunakan untuk diri sendiri juga perlu. Nah, tapi ketahui batasnya, jangan sampai baru aku bilang itu perlu, tapi jangan sampai terlalu egois. Ingat juga untuk memang memberi. Cuma di sini posisi kalian tuh kayak lebih banyak memberi. Jadi kayak terlalu banyak ke orang lain gitu. Oke? Jadi itu aja untuk blog manifest yang pilih file nomor 1. Semoga kedepannya bisa lebih lancar lagi ya untuk manifestnya. Oke, bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 2. Energi apa yang memblok manifest kalian ya. Ini filenya batunya sodali. Oke, energi yang memblok manifest kalian. Ini adalah kartu utama kita, bintang utama. Oke. Oh, ada kartu twin flame. Mungkin kalian ada koneksi sama twin flame kah? Oke. Dari kartu utama ini ada Three of Cup, jadi kayak ada hubungan antara di sosial kalian ya, di lingkungan sosial kalian. Ya, Pentacles yang kebalik, ini juga energi yang lebih ke api. Oke, ini kayak apa ya, energi yang memang ada di eksternal ya, lebih eksternal, ada pengaruh eksternal juga yang mempengaruhi kekuatan manifest kalian. Itu selain pengaruh-pengaruh internal atau pengalaman di diri kalian, tapi juga memang ada pengaruh eksternal. Nah, aku jelasin dari pengaruh eksternalnya dulu. Ini kayak ada lingkungan, ini bukan lingkungan yang toksik, bukan, tapi lingkungan yang agak lama berkembang atau lama jalannya, kayak lambat gitu. Kalian tuh mungkin frekuensinya lebih cepat dari mereka atau berkembangnya lebih cepat dari orang-orang yang ada di lingkungan kalian, tapi kalian tuh kayak kurang bisa keluar dari lingkungan itu, atau mungkin memang yang tidak ada yang bisa mengimbangi proses kecepatan kalian. Biasanya yang terjadi adalah kalian akan sendirian gitu, atau akan pergi sendirinya, atau mereka yang akan pergi gitu. Tapi di sini mungkin berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan itu yang memang bukan berarti kalian memusuhi sih, bukan, cuma cara belajar kalian yang lebih cepat nih. Jadi kalian memang apa ya, lebih dulu gitu, lebih cepat. Jadi ya kalian perlu mencari teman-teman yang sefrekuensi juga tuh, biar tidak berada di teman-teman yang lebih lama temponya gitu. Kalau itu jadi kayak memperlambat kalian juga ya, ngeblok energi manifest kalian juga tuh. Balance antara sun dan moon ya. Jadi kalau misalnya ya pasti ada divine maskulin dan divine feminim di diri kalian. Hanya saja yang kebaca di sini, banyak orang-orang yang memilih file ini adalah orang-orang yang cenderung spiritualis gitu. Sunnya gede, moonnya juga gede gitu, tapi moonnya itu tersembunyi, sunnya juga besar tapi lebih kelihatan sunnya juga gitu. Kayak orang yang logis, orang yang pemberani, orang yang percaya diri kayak gitu. Cuma ada strength yang terbalik, mungkin ada sesuatu yang kurang bersih di sunnya. Kayak apa ya, kurang bersih di sun itu kayak kurang percaya diri, atau ada meragukan sesuatu, ataupun yang over itu kayak contoh ya, kayak terlalu logika gitu. Misalnya dari kasih intuisi sama moon nih, atau sama alam bawah sadar, intuisi begini, tapi karena terlalu logika jadinya gini, susah. Si intuisinya tuh padahal udah ngasih isyarat gimana, tapi kayak jadi susah aja gitu untuk ngejalaninnya, karena kita nggak yakin. Dan energi manifest tuh selalu juga berkaitan sama moonnya. Nah, moon itu kan alam bawah sadar ya, itu yang biasanya lebih besar untuk mempengaruhi kita secara tidak kita sadari gitu. Ya, terus bukan berarti logika itu tidak besar ya, mempengaruhi, besar juga, tapi kayak moonnya tuh sekali itu bisa kuat gitu loh, bisa membawa ke arus yang mana yang kalian tidak sadari dan jadi kaget gitu tuh. Nah, perlu balance juga antara sun dan moon, soalnya moon kalian lumayan besar, sun kalian juga lumayan besar, seperti itu. Emang di beberapa orang ada kasusnya kayak twin flame ya, mungkin twin flame nya dia agak
agak lama jadi belum bisa bertemu, atau kalian yang justru lebih lambat frekuensinya dari twin flame kalian, di kayak agak nggak balance gitu. Tapi ini hanya untuk beberapa orang aja gitu, dan kartu twin flame-nya juga memang hanya satu, kayak sedikit orang aja yang dari yang milih file nomor 2 ini gitu. Lebih banyak adalah hubungannya sama si sun dan moon di dalam dirinya dia sendiri, dan juga tentang ini sosialnya ya, di dalam lingkungan grup ataupun kayak lingkungan kerja, lingkungan kuliah gitu, atau sekolah gitu. Sebenarnya ini pengalaman, ada juga pengalaman mungkin moon kalian tertutup, juga ada trauma kalian yang tertutup gitu, tertutup sama logika, tertutup sama kegiatan ataupun juga kesibukan kalian. Ini juga ketutup sama kenyamanan kalian gitu. Sebenarnya ada diri kalian yang terluka tapi kayak nggak terbuka, nggak kalian sadari, dan malah itu ya bakal ngehambat juga untuk energi. Mau gimana pun juga moon kalian atau alam bawah sadar kalian itu pasti akan mempengaruhi diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya ada luka di sana, logika nih udah, oh kayaknya udah baik-baik aja nih, udah gini-gini, aku pasti bisa makan gini tuh, aku pasti dapat gini. Tapi di moonnya itu mungkin ada yang rasa minder, ada yang merasa kayak kurang pengalaman, merasa kayak anak-anak, merasa belum pantas kayak gitu. Jadi kayak ya kebloknya di sana sih. Kalian perlu mengetahui dulu moonnya kalian tuh seperti apa sih, ada trauma seperti apa, ada rasa rendah diri kah, atau ada rasa nggak enak kah. Jadi karena kalian tuh bisa dua, di satu sisi memang oke, kalian percaya diri, pede banget, di satu sisi kalian rendah diri gitu. Jadi kayak dua hal itu yang berjalan bersamaan. Nah, yang rendah diri ini bukan berarti semata-mata harus dihilangin, enggak, karena rasa rendah diri ini juga perlu seporsinya, karena kalau misalnya itu nggak ada, orang itu bakal jadi arogan kayak gitu, bakal jadi bengis gitu, jadi kayak ya siapa sombong gitu lah ya. Jadi ya itu perlu juga, cuma perlu seporsi yang pas lah untuk kalian. Di kalian perlu gimana sih caranya untuk evaluasi ke alam bawah sadar ya, pasti itu caranya adalah meditasi. Bagi yang nggak biasa meditasi, nggak apa-apa, itu memang bertahap gitu, masuk ke gelombang alfa ataupun juga theta kalian. Gelombang theta itu kalau misalnya pas kalian berdoa, terus kalian tuh merasa kayak merinding dan memang benar-benar kalian fokus atau kusyuk di sana gitu. Kalau gelombang alfa itu di lebih ada kesadaran kalian lah, lebih masih bisa dengar di sekeliling gitu, masih bisa berpikir pakai logika gitu, meskipun rada ngantuk gitu kalau gelombang alfa. Oke. Di sini juga ada kenyamanan ya, kalian mungkin kayak memang tidak menyadari luka yang di dalam diri kalian tuh atau alam bawah sadar kalian, karena kalian memang gede di sunnya, jadi agak tertutup ya untuk moonnya. Dan siapa juga yang mau ngakses moon kalau misalnya itu memang ada trauma. Moon tuh maksud aku alam bawah sadar ya, tapi di sini kayak gede kekuatannya kayak gitu, yang bisa mempengaruhi hati yang naik turun seperti itu. Ya memang untuk menyadari itu prosesnya itu bakal menyakitkan sih, aku tahu itu, dan itu bakal membangkitkan trauma-trauma kalian, tapi hanya saja memang perlu di-healing. Kalau nggak gitu, energi yang luka kalian yang tanpa kalian sadari itu memang bakal lama-lama ya menghambat manifest kalian kayak gitu. Oke, ini kartu selanjutnya. Sebenarnya ini kartu saran yang tadi itu hanya kartu-kartu untuk untuk cari tahu ya bloknya di mana ya, ini baru kartu sarannya, tapi udah keduluan aku ngasih saran. Oke, di sini the devil, dan five of pentacles, four of one. Oh gini, jadi perlu perlu kenyamanan juga, tapi kenyamanan yang tidak sampai membuat kalian terlena gitu. Kalian perlu untuk bangun, kalian perlu untuk ya menghargai diri sendiri, menghargai hubungan satu sama lain, dan juga kalau misalnya ada hubungan tentang pasangan ya, itu lebih diperjelas lagi hubungan seperti apa gitu. Ini gambarnya sih pasangan sedang melakukan bulan madu gitu. Nih, ini kayak gambar keuntungan bersama gitu ya, untuk sama-sama. Kalaupun yang bukan pasangan, ini untuk kelompok gitu, keuntungan bareng-bareng. Oke, terus five of pentacles ini
menyadari hal-hal yang memang bisa kalian dapatkan. Kalian pantas mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Jadi kayak misalnya kalian ingin uang gimana-gimana gitu ya, berapa untuk apa gitu, terus kalian bisa dapatnya. Kalian jangan gini, kalian jangan minder, kalian jangan merasa aduh aku nggak bisa gitu, oke, atau gimana itu yang pokoknya yang ngeblok rasa kalian, rasa percaya diri kalian tuh bahwa kalian bisa mendapatkannya gitu. Ini karena ada suatu yang fokus di permasalahan ini, kayak ada masalah yang kalian merasa kurang pengalaman, kalian merasa kurang pantas seperti itu, jadi kalian tidak melihat peluang yang ada gitu, rezeki-rezeki yang di depan yang ada gitu. Nah, mungkin kalian ada yang dari eksternal, kan aku tadi bilang memang di sini ada eksternal gitu, dan memang gede juga untuk eksternalnya. Nah, eksternal kalian mungkin lingkungan kalian itu memperangkap kalian sehingga kalian tuh memang tidak berdaya atau menjadi lemah ya di sini. Jadi kalian tapi di The Devil ini sebenarnya gambarnya kelihatan nggak sih ya? Ini ada gambar kunci, ada gambar gembok. Sebenarnya gambar gemboknya ini gini dia terlepas gitu, gambar gemboknya terlepas. Hanya saja dia karena udah saking stucknya, karena mindsetnya dia itu udah terpaku bahwa dia ada dalam kurungan. Dia tidak melihat bahwa kurungan itu sebenarnya gemboknya itu pun nggak diceklek gitu ya. Jadi dia bisa lepas kapan aja kalau misalnya dia mau gitu. Hanya saja mindsetnya dia tidak menyadari itu gitu, dan tidak berpikir ke sana karena fokus sama penderitaannya dia aja, sama fokus sama hal-hal yang menurut dia lemah, padahal nggak gitu. Oke? Jadi kalian memang perlu percaya diri, dan juga di beberapa memang ada permasalahan di alam bawah sadar kalian. Seimbangin antara percaya diri kalian dan juga antara rasa yang sungkan kalian atau rendah hati lah ya. Oke. Biar nggak sombong aja sih, jadi jatuhnya terlalu pede kan, terlalu arogan, nanti malah jadi seperti itu yang bahaya juga sih gitu. Jangan terlena sama sesuatu yang kalian anggap nyaman aja selama ini, nyaman dan baik-baik aja selama ini. Malah justru kalian yang memang harusnya cepat, perlu ada orang baru gitu ya, perlu berkembang, malah nggak dapet perkembangannya itu gitu. Manifest kalian malah kurang gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang orang yang humanis, emang orang yang tidak ingin melepas teman-teman kalian ya berusaha bersama, berusaha untuk mereka juga up, biar mereka bisa mengimbangi frekuensi kamu. Tapi balik lagi, yang namanya orang lain ya, kita nggak bisa memaksakan orang lain itu seperti apa, itu tidak bisa memaksakan seperti apa yang kamu inginkan biar mereka bisa cepat up seperti kamu gitu, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi mereka punya tempo mereka masing-masing, memang seperti itu, dan biasanya akan tereliminasi sendiri. Hanya saja kalau nggak mau ngelepas, ya itu yang menghambat ya, yang bikin blok di manifest kalian kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 3. Apa sih blok dari energi manifest kamu? Blok energi manifest kamu ya, yang ngeblok. Oke, nanti aku kasih sarannya juga, tapi aku baca bloknya dulu. Kartu utama kita malam ini, ya aku tagnya malam, Two of Coins. Ini kayak udah bisa ngelihat peluang tapi belum berani maju, masih ragu-ragu sama pilihannya dia sendiri gitu. Padahal ya setiap peluang itu pasti ada resiko, pasti ada positif negatif, itu pasti terikat sama sesuatu yang lama, terikat sama sesuatu yang nyaman, yang menurut kamu nyaman gitu ya, ataupun masih ada orang-orang yang membutuhkan kamu, jadi kamu kayak kasihan juga sama mereka dan gak rela melepas. Nah, orang-orang itu ya sebenarnya mereka perlu mandiri juga, hanya kita coba fokusnya itu di kamu ya, di kamu tuh untuk beberapa orang yang berada di zona nyaman, berada kayak menunggu perintah aja, kayak menunggu perintah ini kayak misalnya approve semesta, oh gini ya, aku pernah berada di masa-masa itu. Jadi kayak kalau misalnya semesta nggak ngasih kode, kalian nggak jalan kayak gitu. Kalau misalnya nggak berani, mungkin ada beberapa dari kalian nggak berani berharap juga bisa seperti itu.
Jadi kayak takut mengambil resiko sih. Sebenarnya kalian itu langkahnya kebalikannya, langkahnya perlu untuk melangkah dulu baru nanti di setujui atau enggak, baru nanti akan pelan-pelan dibimbing sesuai dengan langkah yang kalian pilih. Bukan kalian stuck diam di zona nyaman atau nunggu kode terus apakah aku perlu melangkah atau tidak, tapi kalian ambil dulu langkahnya baru nanti dibimbing, seperti itu. Jadi keraguan-raguan kalian itu yang bikin kalian stuck juga. Two of sword, two of fun, two of coin. Ada apa? Kalian angelic nomornya 222 ya. 222 itu bukan balance, itu nggak balance sih. Kalau di aku ya, aku punya apa ya, cara baca angelic nomor sendiri, dan biasanya kalau aku yang ngebaca angelic nomor untuk aku ya, bukan untuk kalian, tapi itu cukup resonate sih gitu. Jadi aku biasanya pakai yang aku artiin sendiri aja, seperti itu. 222 itu, kalau misalnya 22 itu energinya udah stabil, udah bisa kalian stabilin tapi agak stuck. Tapi kalau misalnya 222 itu kan duanya 6 kali gitu ya. 222. Jadi itu kayak apa ya? Bukan duanya 6 kali, duanya 3 kali maksudku. 222 gitu, 3 kali. Jadi itu kayak kurang balance di suatu tempat dan energinya lumayan tajam gitu dan memutar, membal. Kayak bola bekel, tau nggak? Bola bekel yang bisa mantul-mantul tuh. Nah, kayak gitu. Jadi kayak membal gitu. Bolak-balik juga gitu energinya yang aku rasakan. Di two of sword ini kalian stuck, berhenti. Di sini kalian two of coinnya juga berhenti, two of fun juga berhenti. Antara pilihan, energi ragu-ragu di kalian lumayan besar mempengaruhi manifest kalian. Mungkin kalian ada mau maju tapi ragu-ragu terus, jadi manifestnya ketunda atau manifestnya keblok gitu. Padahal kalian tinggal maju aja, nanti akan dibimbing kok ke depannya. Mau itu negatif atau positif, ada masalah ataupun enggak, namanya hidup pasti ada masalah juga, dan siapin aja diri kalian dan yakin dulu kalian pasti dibimbing, kalian pasti bisa juga. Gimana pun masalahnya itu ya, namanya juga manusia, pasti bisa bangkit. Gimana pun juga ya. Mungkin terdengar agak sombong gitu, tapi nggak apa-apa, karena itu memang harus ada ya kepercayaan diri kalian dulu untuk bangkit, untuk maju. Kalau misalnya kalian stuck ke bawah, misalnya kalian udah jatuh nih, udah di bawah, kalian nggak mungkin sampai bawah terus gitu loh, nggak mungkin ke bawah terus. Nanti suatu saat juga pasti kalian akan naik. Contoh misalnya kalian turun tangga, udah ke basement, habis itu masa iya kalian gali tanah lagi ke dalam, terus gali tanah kan nggak mungkin juga gitu. Jadi kalian bakalan up juga, ujung-ujungnya bakalan naik. Saat tangga turun itu ada mentoknya di bawah gitu, nanti kalian nggak ada jalan lain selain kalian naik, kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa, coba dulu untuk mengambil resiko, beranikan diri, nanti percaya untuk dibimbing gitu. Kalau misalnya kalian pintar menganalisa, ya analisa aja. Memang positif negatifnya itu memang perlu dianalisa juga, memang perlu pertimbangan juga, tapi jangan terlalu sampai lama mempertimbangkan hingga akhirnya kalian benar-benar ragu-ragu untuk ngambil tuh, dan ujung-ujungnya malah nggak jalan. Padahal kalian perlu jalan dulu baru dibimbing tuh. Kemudian ada ikatan. Sebenarnya ini lumayan bagus energinya, tapi energinya stuck, yang kayak tadi aku bilang, ada bola bekel kayak bolak-balik di sana-sana aja gitu energinya. Jadi ya biar nggak bolak-balik itu ya, tentunya tentang keraguan-raguan itu jangan sampai terlalu ragu-ragu seperti itu. Ya nikmati masa ini, ambil langkah sekarang. Kalau misalnya ada apa di masa depan, nanti dipelajari, dilakukan atau dicari jalan keluarnya seperti apa. Yakin diri bisa untuk melewati itu. Dan ada masa-masanya, memang ada masa-masa sulit, ada masa-masa bahagia, pasti ada masa-masanya. Nggak mungkin kalian skip masa-masa sulitnya, nggak mungkin. Itu nggak dapat pelajaran juga, dan yang ada malah kalian stuck aja terus gitu. Oke. Ini beranikan maju. Kalau misalnya kalian udah ada ambisi, udah ada potensi, kalian tahu potensi diri kalian, beranikan maju. Kemudian baru kalian belajar juga seiring sambil kalian jalan, kalian belajar pelan-pelan gitu. Dan sambil berdoa, ingat berharap juga. Jangan takut untuk berharap ya, karena kalau di kamus aku
entah kalian misalnya kalian mau ambil cara ini atau enggak ya, terserah kalian ya. Kalau di aku itu berharap tinggi-tinggi itu nggak apa-apa. Misalnya ada orang yang takut berharap tinggi-tinggi, jangan berharap tinggi-tinggi gini, tapi bagi aku kalau misalnya berharap semakin tinggi, suatu saat misalnya aku jatuh, aku masih di atas awan kayak gitu. Nah, jadi ada yang menopang aku. Misalnya nih ada dalam kehidupan nyata nih ada pengalaman. Karena harapanku tinggi, aku banyak belajar. Nah, oke lah, aku nggak nyampe di harapan ini, tapi aku udah nyampe di sini gitu. Aku cuma nyampe di sini. Jadi gagalku itu pun masih di atas. Kayak gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya usaha kita. Yang harapan kita kan untuk memotivasi ya, untuk sejauh apa sih kita berani juga untuk melangkah, sejauh apa kita mau mengorbankan waktu kita, mau mengorbankan tenaga kita untuk belajar, untuk berusaha seperti itu. Jadi ya beranikan diri untuk melangkah, tentunya mau ya jalan aja dulu gitu, mau sampai mana. Misalnya kalau aku nih, aku pengen, ini cuma contoh, tapi sebenarnya aku nggak gini juga sih. Saya aku pengen ranking 1 di suatu perlombaan gitu, juara 1 di suatu perlombaan gitu. Terus aku karena ingin itu aku belajar. Nah, aku nggak nyampe juara satunya. Mungkin bahkan aku nggak dapet juara 3-nya juga gitu. Mungkin juga nggak dapet juara harapannya. Itu kan namanya gagal ya. Gagal, nggak nyampe juara 1, nggak nyampe tujuan aku itu. Tapi apa yang aku dapat setelah aku banyak belajar, kan aku dapat pelajarannya itu, aku dapat pengalamannya itu gitu. Aku nggak seperti aku yang dulu yang belum punya harapan untuk mengejar si juara 1 ini gitu. Jadi mungkin aku jalan cuma setengah jalan dan nggak nyampe sini, oke lah, tapi aku nggak berada di sini, nggak benar-benar berada di sini juga gitu, nggak berada di titik nol juga. Aku sudah berkembang kayak gitu. Nanti pasti ada kesempatan lain juga. Hidup itu masih panjang dan juga banyak kesempatannya kan. Jadi ya udah, belajar aja dulu, usaha aja dulu kayak gitu. Jadi ya ini memang beranikan diri, sambil jalan kalian belajar dan juga berharap seperti itu. Ini energi yang nge-stuck kalian tuh ragu-ragunya kalian yaitu dan berada di zona nyaman. Ya tidak, ini juga dari eksternal, tapi cuma sedikit ya dari eksternalnya yang ingin kalian tetap berada di sana nih, ingin kalian tetap berada di lingkungannya dia, karena kalian itu kayak dibutuhkan sama mereka. Tapi ya kalian juga bukannya egois atau gimana, bukannya meninggalkan, tapi kalian perlu belajar untuk jalan pelan-pelan. Kalian kalau misalnya mereka sayang sama kalian, mereka pasti akan ngerti juga, mereka mau mengerti, bukannya hanya egois sama keinginan dan kenyamanan mereka aja gitu. Oke, itu aja untuk pembacaan kalian. Oh ya, aku tunggu, aku lupa untuk ngebaca amethystnya. Jadi untuk kalian yang memilih pel nomor 3, ini batu yang ngeblok kalian itu juga amethyst. Ini sengaja aku kocok untuk nyari ngebloknya itu di cakra mana juga gitu ya. Jadi amethyst ini jadi kayak di cakra asnanya kalian sebenarnya, dan juga crown cakranya bisa juga di sini. Tapi kalau misalnya dari energi lumayan ringan, jadi mungkin bloknya cuma sedikit. Oke, kalian kayak ada intuisi, tapi kalian kayak karena ragu-ragunya kalian intuisinya belok lagi. Intuisinya kan dianalisa habis itu belok lagi gitu, kayak banyak mikir gitu, banyak di pikiran, dan kurang bisa maju ke depan. Maaf, suara motor. kurang bisa berani lah ambil langkah. Biasanya ada orang-orang juga yang oke di cakra asnanya ya baik gitu, tapi dia banyak berpikir, jadi dia tidak ada mengambil satu langkah pun, dia berputar-putar dalam pikirannya dia sendiri. Ada yang seperti itu gitu. Jadi makanya perlu dibalanin juga gitu untuk cakranya kalian agar maju juga ke depan. Oke, maksudnya di cakra dasarnya kalian, cakra dasar, cakra bumi, cakra seks, cakra pusarnya kalian itu biar balance dulu juga, biar bisa jalan mewujudkan impian kalian atau mewujudkan yang kalian pikirkan kayak gitu, biar nggak muter-muter di pikiran kalian, ujung-ujungnya nggak dapet apa-apa juga kayak gitu. Oke, mohon maaf ya kalau misalnya ini rada keras gitu atau gimana gitu ya penyampaiannya. Lumayan gimana ya, soalnya
kalian tuh perlu perlu maju, udahlah perlu maju gitu, perlu jalan aja dulu gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih PL nomor 3. Terima kasih telah menonton, bye bye.